1 bulan kemudian. Ya, 1 bulan sudah pertemanan antara Hendra dan Hendri terjalin. Meski Hendra mengetahui jika Hendri masih saja menyukainya dan Hendra tetap menolaknya, namun karena sikap Hendri yang baik dan sopan padanya membuat Hendra tak sedikit pun menghindar atau berusaha menjauhi dari Hendri. Itu karena Hendra semakin lama semakin nyaman dengan Brondong yang sudah Hendra anggap sebagai adik itu. Bahkan setiap seminggu sekali, Hendri masih menyempatkan mengajaknya nongkrong dan menginap di rumah Hendra. Namun, akhir pekan kemarin, Hendri belum menemuinya sama sekali, bahkan sampai detik ini. Itu karena Hendri sudah mulai sibuk kegiatan maba di kampus. Ya, Hendri mulai masuk kuliah. Jujur, Hendra merasa kangen. Kedekatan di antara keduanya sudah seperti keluarga, antara kakak dan adik. Hendra mulai terbiasa pada Hendri. Bahkan Mbak Niken juga sudah menganggap Hendri sebagai adiknya sendiri. Dan sekarang, karena kesibukan Hendri yang kuliah di kota sebelah, keduanya hanya bisa berkomunikasi lewat telepon. Drah, sarapan. Mbak masak casawi, tempe goreng, sama ayam sisit. Nih, makan. Iya Mbak. Mau teh apa kopi? Air putih aja Mbak. Nih, udah. Oh iya, ngomong-ngomong, si Hendri kok udah lama gak kesini? Kemana anaknya? Dia udah masuk kuliah Mbak. Dia hanya pulang seminggu sekali. Karena kampusnya agak jauh dari sini, di kota sebelah. Oh gitu? Panjang umur. Diomongin anaknya telepon. Mbak punya nomor Hendri? Dia yang minta nomor Mbak. Cuma baru sekarang ngehubungin. Angkat Mbak. Ya, halo, Dri, gimana kabar? Baik Mbak. Sorry, jarang main. Seminggu ini sibuk. Tapi nanti malam Hendri pulang. Oh, iya kesini ya. Iya Mbak, pasti. Mas Hendra udah berangkat belum Mbak? Ini masih sarapan. Ganti video call biar bisa lihat kalau ngobrol. Iya Mbak. Nah, gini kan enak. Drah, ngomong nih sama Hendri. Ada tukang ikan datang. Mbak mau ke depan dulu. Taruh sini aja biar kelihatan. Iya Mbak. Dek, sarapan. Sapa Hendra sembari menyodorkan nasi ke mulutnya. Silakan Mas. Yang banyak makannya biar kuat mijitnya. Bisa aja kamu Dek. Nanti malam pulang. Iya, kan malam minggu. Mau ngapelin Mas Hendra. Ya Dek. Mas kangen sama kamu. Sama Mas. Gue juga kangen sama Mas. Kangen juga pijitan Mas. Pegel-pegel nih gue. Iya, nanti Mas pijet. Jam berapa kesini Dek? Soalnya Mas ada mijet. Biasa habis maghrib. Paling selesainya ya habis isya kayak biasanya. Mas mijet di mana? Jauh nggak? Lumayan Dek. Biasa diantar Mas Bejo. Pulangnya gue jemput aja ya. Mas kasih tahu aja alamatnya. Ya Dek. Nanti Mas telepon ya. Iya Mas. Ya udah, gue lanjut ya. Sampai jumpa ntar malam. Ya Dek, semangat ya. Mas juga. Tut tut tut. Ya, Hendra sudah tak sabar bertemu dengan Hendri nanti malam. Rasanya setelah lama mengenal Hendri, Hendra merasa memiliki keluarga baru. Drah, loh, udah selesai? Teleponan ya? Tanya Mbak Niken yang baru saja kembali dari belanja ikan. Udah selesai Mbak. Nanti malam dia pulang dan kesini. Oh, syukurlah. Dra. Van. Hendra sarapan. Sini sarapan juga. Sapa Mbak Niken menuntun Taufan yang baru datang. Van, sarapan. Udah. Tadi lauk botok lam toro Mbak. Dra. Wih, mantep tuh. Mbak tinggal ke belakang dulu ya. Ya Mbak. Kamu ada mijet habis ini Dra? Ada Van. Nanti siangan jam 11. Jadi kita ngamen dulu. Ya sudah ayo. Aku mau cerita sama kamu. Apa itu berhubungan dengan berondongmu itu? Hus, jangan kenceng-kenceng. Takut kedengeran Mbak Niken. Kesannya kayak apa aja berondong. Kan kamu yang nyebut dia sendiri berondong. Iya sih. Buruan sarapannya. Ya. Di luar kota. Ya, di luar kota sendiri. Taufik yang juga sama kuliah di kota yang sama, namun beda kampus, namun berdekatan itu, kini melajukan mobilnya untuk makan siang bersama sahabatnya. Dan janjian di sebuah restoran cepat saji. Dan tak lama kemudian, mobil Taufik sampai dan Taufik langsung menelpon Hendri. Bro, di mana? Gue udah di parkiran nih. Lo di mana? Udah di dalam. Woi, teriak Hendri dari dalam kaca dan melambaikan tangan pada Taufik.
Taufik pun seketika tersenyum dan masuk menghampiri Hendri. Weh, udah lama lo? Baru, gue pesenin ya. Lo mau makan apa? Burger? Ayam? Dua-duanya bro, lapar gue. Oke. Ya, Hendri pun memesan ayam crispy, nasi, kentang dan juga burger. Dengan 2 Coke untuk minuman keduanya. Tak lama kemudian, Hendri kembali membawa pesanannya. Dan keduanya pun makan siang bersama sembari ngobrol. Gimana bro? Tar, jadi ngapelin kakak-kakak kita? Jadi dong, gue udah kangen. Sama, gue juga. Kok kayak mau ngapel pacar aja ya kita berdua? Vibes-nya kayak udah jadian aja. Padahal yang ada kita berdua sama-sama pada ditolak. Ucap Hendri heran. Dan parahnya lagi, udah tahu ditolak. Kita gak ada sedih-sedihnya. Iya, dan gak nyerah lagi. Dasar gak tahu diri lo. Lo juga Andri. Terus menurut lo sampai kapan kita kayak gini? Entahlah. Sampai hati ini lelah dan angkat tangan. Gimana kalau kita cari selingan? Ogah, gue gak kayak lo. Apalagi ini baru pertama kali gue suka sama cowok. Gak semudah itu gue hinggap ke cowok lain. Emang lo kumbang homo? Jujur, sejak gue udah ditolak berkali-kali, gue ada niat berpaling sih. Apalagi tahu sendiri, ada beberapa cowok di kampus gue. Sesama maba, ada yang cakep cuy. Dan gue sempet kenalan beberapa yang gay. Dan ada satu boti, seksi, yang mencoba deketin gue. Tapi lo tahu gak? Kok aneh ya? Kali ini setiap gue mau deket sama orang lain, gue keingetan terus sama Mas Taufan. Senyumnya yang manis, tatapan mata butanya yang kosong ketika melamun, bayang-bayang dia berjalan ketika dia memakai tongkat. Serasa gue gak tega, padahal cowok gue juga bukan. Itu artinya lo beneran suka Fik sama Mas Taufan. Dan gue gak nyangka selera lo jadi berubah sama orang buta. Selera lo juga, gak usah ngatain. Tapi kan Mas Hendra cakep. Mas Taufan juga manis cuy. Gue tahu cowok cakep cuy. Buta-buta juga gue lihat-lihat dulu orangnya. Kayak gak tahu mantan-mantan gue aja lo. Good looking semua. Iya gue tahu. Tapi bener juga sih. Mas Taufan manis. Kalau cewek pasti cantik tuh. Dan kalau cewek gue kayaknya ketuker deh naksir sama Mas Taufan. Enak aja lo. Kagak ada tuker-tukeran. Gue gak suka Mas Hendra meskipun cakep. Gue gak doyan cowok maco. Gue udah bosen sama cowok keker. Boti gue keker-keker. Gue sekarang demennya sama cowok manis. Iya, siapa juga yang mau tukeran? Gak rela juga gue. Ndri, lo kan udah sempat nginep nih. Gue sampai lupa nanya. Kalian udah ngapain aja? Ya gak ngapa-ngapain lah. Gila apa? Gak berani gue. Takut Mas Hendra marah sama gue. Paling mentok juga gue gak sengaja meluk. Itu juga pas gue sadar gue langsung minta maaf. Cuma peluk aja minta maaf. Kalau gue sih udah pelukan. Emang Mas Taufan mau lo peluk? Gue paksa. Dasar. Gue gak sabar ketemu Mas Hendra. Gue juga kangen pijitannya. Jam berapa lo balik? Bareng gue aja. Enggak lah, gue naik motor aja. Paling ntar jam 4 sore gue balik. Gue jam 2-an habis ini. Takut macet bawa mobil. Iya. Di lampu merah. Siang ini setelah Hendra selesai memijat 2 pelanggan, Hendra kembali menghampiri Taufan di lampu merah. Karena tadi keduanya belum sempat bercerita karena ada pijat dadakan di dekat rumahnya. Dan kini Hendra menghampiri Taufan, sekalian mengajaknya sholat dan makan siang. Van, kamu masih di sini? Mas Indra, kamu sudah sholat? Ini mau ke masjid. Ya sudah, ayo kita ke masjid. Habis ini aku gantian traktir kamu bakso di Cak Narso. Karena hari ini aku dikasih uang lebih oleh orang yang baru saja mijet. Alhamdulillah, dari tadi aku agak sepi ngamen. Coba kamu hitung, kamu kan yang hafal uang, baru dapat berapa aku? Udah, gak usah dihitung, syukuri aja. Semoga habis ini sampai sore rame. Amin. Yuk ke masjid, yuk. Ya, keduanya pun berjalan menuju masjid yang berada tepat di belakang ruko yang keduanya mangkal. Namun begitu hendak berbelok, copet, HP-ku, teriak Taufan panik. Copet, tolong. Pak, Mas, tolong ada copet. Hah, ada apa Mas Taufan? HP saya dicopet, orangnya gak tahu lari kemana.
Ya ampun, copetnya yang mana? Sepertinya udah kabur mas. Ya ampun, kasihan, sabar ya. Iya mas, makasih. Ada apa pak? Teriak orang-orang mulai datang terdengar menghampiri. Tenang Van, lain kali jangan dipegang HP-nya. Taruh di saku. Sudah, ikhlaskan. Semoga nanti dapat rezeki dan bisa beli HP lagi. Mengejar pun percuma, kita tidak bisa. Lebih baik kita sholat dan berdoa. Ucap Hendra mencoba menenangkan. Taufan yang sedih itu pun mau tak mau pasrah menerima kenyataan. Sore hari kemudian, sore ini mobil Taufik sedang menuju lampu merah. Beruntung perjalanan Taufik dari kota sebelah lancar tanpa macet yang berarti, sehingga dapat sampai di kotanya sendiri lebih cepat. Taufik yang tak tahan untuk bertemu Taufan nanti malam itu memilih untuk menemuinya sekarang juga di lampu merah. Berharap langsung menculiknya, membawa masuk ke mobil dan membawanya langsung pulang ke rumahnya. Namun, begitu sampai lampu merah dan menepikan mobilnya, parkir di depan ruko, Taufik tak menemukan Taufan. Padahal biasanya dia belum pulang. Taufik pun mencoba menghubungi Taufan, namun tak bisa dihubungi. Taufik pun yang mencium aroma kuah kaldu bakso Cak Narso seketika lapar lagi dan menghampirinya. Cak, bakso satu ya. Fik, lama gak kesini? Iya Cak, udah masuk kampus. Oh gitu, udah tahu kabar dari Taufan tadi? Hah? Mas Taufan kenapa Cak? Apa dia kecelakaan atau bagaimana? Ucap Taufik seketika panik. Taufan gak apa-apa, cuma tadi dia dapat musibah. Musibah apa Cak? HP-nya dicopet pas mau sholat ke masjid. Astaga, pantas gue hubungin barusan gak bisa. Syukurlah cuma HP, yang penting dia gak apa-apa. Tenang aja Cak, nanti biar gue beliin dia HP baru. Alhamdulillah, senang dengarnya. Makasih ya Fik, udah baik dan mau berteman sama Taufan dan Hendra. Henry juga, sama-sama Cak. Terus sekarang Mas Taufannya mana? Udah pulang tadi, kasihan. Sama Hendra suruh pulang dulu. Oh iya Cak, ntar malam gue temui dia ke panti. Ya, bakso apa ini Fik? Campur Cak, pakai iga ya. Siap. Ya, Taufik pun mau tak mau makan bakso sendirian. Malam hari kemudian, malam ini di tempat pelanggan, Hendra sedang memijat seorang cowok yang bekerja sebagai supir taksi online. Dan sedari awal masuk tadi, Hendra sedikit curiga karena intuisinya dan perasaannya mengatakan bahwa pelanggannya kali ini tidak baik dan bermaksud jahat. Apalagi tadi menyuruh Mas Bejo untuk pulang saja dan berniat hendak mengantarnya pulang sendiri dengan mobilnya. Karena selain supir online, pelanggannya kali ini juga memintanya untuk memijatnya 2 jam full dengan cara mengiming-iming bayaran lebih untuk Hendra. Hendra bingung bagaimana cara membatalkannya. Namun Hendra sudah terlanjur sampai. Hendra pun hanya bisa berdoa, semoga tak terjadi apa-apa pada Hendra malam ini. Ih, enak banget Mas pijatannya. Mas udah lama mijat? Cukup lama Mas. Udah punya istri? Belum Mas. Gak ada yang mau sama cowok buta Mas. Pasti ada aja yang mau. Masnya ganteng loh. Saya aja mau sama Mas. Mas bisa aja bercandanya. Saya gak bercanda. Mas jujur aja deh. Mas suka ngelayani pijat plus kan? Enggak Mas, saya pijat biasa. Tapi saya butuh pijat yang gak biasa Mas. Maksud Mas? Saya butuh pijatan khusus. Khusus bagaimana Mas? Saya butuh tukang pijat yang bisa ngegedein dan manjangin punya saya. Mas bisa gak pijat punya saya? Apa? Mas, jangan. Pegang dan pijat punya saya. Mas, tolong. Pegang. Jangan macam-macam sama saya. Jangan melawan. Percuma. Jangan Mas. Buta. Kamu budak. Di rumah Hendri. Mau kemana Hendri? Hendri nyelonong. Hendri, kalau ditanya orang tua, kebiasaan. Lagian, Hendri mau kemana juga biasanya bapak gak ngurusin. Hendri juga gak pernah ngurusin urusan bapak. Hendri, bapak mau kenalin. Sayang, sudah, gak apa-apa, jangan dipaksa. Ucap wanita calon ibu sambung Hendri yang berusaha mengerti dan mencoba menenangkan calon suaminya itu. Namun Hendri cuek dan lebih memilih melajukan motornya keluar rumah, meninggalkan keduanya. Ya, Hendri masih belum bisa menerima perpisahan kedua orang tuanya dan belum dapat menerima orang baru pengganti ibunya.
termasuk pada papa sambungnya yang ada di Jakarta bersama ibunya. Hendri pun berhenti di tengah jalan, mencoba mengecek HP-nya. Dan begitu membuka HP-nya, Hendri sedari tadi tak sadar jika sudah 7 kali panggilan tak terjawab dari Hendra. Tumben, Hendri yang penasaran pun segera menelpon Hendra. Namun berkali-kali menelpon, Hendra tak mengangkatnya. Dan itu membuat Hendri semakin panik. Hendri yang khawatir itu tak hilang akal, menelpon Mbak Niken. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Dri. Baru Mbak mau telepon. Ini loh, kok tumben Hendra nelpon Mbak berkali-kali. Mbak khawatir, tadi Mbak gak ngangkat. Mas Bejo juga ditelepon gak diangkat. Katanya di Kampung Mawar. Mbak bingung sekarang harus gimana. Mbak, tenang, serahkan sama Hendri. Hendri cari Mas Hendra dulu ya Mbak. Nanti Hendri kabarin. Tut. Seketika Hendri yang baru ingat jika dia meletakkan aplikasi pelacak di HP Hendra. Dan Hendri pun seketika melacaknya. Dan begitu berhasil menemukan titik lokasi di mana Hendra berada, Hendri langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Di panti pijat, malam ini Taufan sedang terdiam di kamarnya. Bahkan tak mengobrol bersama teman-teman sesama tunanetra yang lain. Itu karena Taufan merasa sedih akibat HP-nya hilang. Taufan juga sedih tak bisa berkomunikasi dengan orang lain termasuk Taufik. Padahal biasanya Taufik setiap weekend datang menemuinya. Dan ini sudah 2 pekan alias 2 mingguan Taufik tak datang menemuinya. Taufan takut jika Taufik mengira Taufan marah karena tak bisa dihubungi. Taufan pun pasrah. Taufan tak tahu entah sampai kapan Taufan bisa mengumpulkan uang untuk membeli HP baru lagi. HP yang hilang saja dari sumbangan pemberian orang di panti. Tok. Belum lapar Mbak, teriak Taufan pada mbak-mbak pengurus panti. Tok. Taufan benar belum lapar Mbak. Tok. Ih, gak denger apa? Krek. Cups. Taufik. Hehe. Kangen deh gue sama Mas. Sama, kok kamu bisa masuk? Siapa dulu dong? Gue. Hehe. Tadi gue udah izin sama mbaknya. Oh, maaf, aku gak bisa hubungi kamu. Soalnya... gue tahu, tadi gue udah tanya sama Cak Narso. Kalau HP Mas dirampok, gak apa-apa. Gue juga sorry, 2 minggu gak kesini. Iya. Van, kita ngobrol di luar aja yuk. Gak enak kalau berduaan di kamar. Meskipun kita sama-sama laki-laki. Kalau gitu, berduaan di kamar gue ya. Malam ini nginep di rumah gue. Ya elah, masih takut aja sama gue. Kan udah 2 kali nginep di rumah gue. Masih aman kan? Balik juga dalam keadaan utuh. Gak kurang satu apapun. Ayolah, please. Gue kangen nih sama Mas. Gue juga udah izin. Plus nyogok beliin pizza buat semua yang ada di panti tadi. Sama pengurus panti. Ngajak Mas nginep di rumah gue. Ya udah, ayo. Asik. Ya, keduanya pun pergi keluar dan di jalan entah mengapa Taufan yang sebelum-sebelumnya malu-malu ketika memeluk Taufik, malam ini Taufan memeluk dan berpegangan Taufik dengan erat. Meski belum ada rasa suka dan masih menganggapnya teman. Namun sikap Taufan yang tak biasa itu membuat Taufik jadi senang. Juga membuatnya lebih percaya diri agar cepat atau lambat bisa mendapatkan hati lelaki butanya itu. Loh, Fik, udah nyampe? Kok cepet amat? Udah nyampe Mas, tapi bukan di rumah gue. Tapi di seluler pun. Gue mau beliin Mas HP baru, biar kita lancar lagi komunikasi. Yuk, turun. Jangan Fik, memangnya kamu punya duit? Kamu kan masih kuliah dan belum kerja. Duit gue banyak, santai aja. Ntar dulu, tujuan kamu apa beliin aku HP? Kamu ada maunya ya sama aku? Ada maksud tertentu? Ya emang bener ada maksudnya. Maksud gue biar kita enak komunikasi lagi. Bukan itu, maksudku kamu beliin aku ini pasti ada maksud lain. Ada yang dimaui. Mas, kalau yang lo maksud gue ada yang gue maui dari lo. Sebelum HP lo dirampok juga lo udah tahu mau gue sama lo. Kalau gue suka sama lo dan gue mau lo jadi cowok gue. Enggak aku gak mau berhutang budi sama kamu. Aku gak bisa terima pemberian kamu karena aku gak mau jadi pacarmu. Jadi kamu jangan nyogok aku pakai HP biar aku mau pacaran sama kamu. Maaf, aku hanya mau kita berteman. Iya Mas, berteman kan juga butuh HP agar bisa tetap berkomunikasi. Kalau gak ada HP,
Gimana gue tahu kabar Mas tiap hari, tiap jam, tiap waktu? Iya juga sih. Ah, tapi aku tetap gak enak. Gini aja, aku pinjem uang kamu dulu ya. Nanti kalau uang hasil ngamen udah terkumpul, aku balikin. Biar enak, gimana? Ah, Mas gak asik. Itu artinya Mas gak menghargai gue sebagai temen yang berniat tulus membantu Mas. Gue kesel. Gue balik aja. Gue tinggalin Mas di sini. Jangan. Aku gak tahu jalan. Gak bawa duit lagi tadi buru-buru buat naik ojek. Ya udah apa? Ya udah beliin. Beneran? Iya, dasar bocah ya, labil, ngambekan. Gue mahasiswa, bukan bocah. Iya terserah. Hehe, yuk Mas, tunggu. Apalagi Mas? HP-nya biasa aja ya, jangan mahal-mahal. Percuma, gak bisa dipakai aneh-aneh. Cuma butuh pakai nelpon. Iya, tapi Mas harus janji. Jangan diilangin ya HP pemberian gue. Insya Allah, semoga gak dirampok lagi. Harus hati-hati lagi. Iya Mas, habis ini kita cari makan dulu ya Mas. Ya, traktir aku kopi yang waktu itu dong. Siap bosku. Di jalan sendiri, Henry secepat kilat melajukan motornya. Dan begitu motornya sampai di lokasi, Henry terkejut ketika melihat lokasi di mana Mas Hendra memijat. Di mana lokasi tersebut adalah sebuah gudang kosong di antara semak-semak belukar di pinggiran kampung. Henry seketika berlari menuju ke dalam gudang. Dan begitu berhasil mendobrak pintu seng, brak. Mas, Henry, siapa kamu? Kurang ajar. Ya, Henry pun seketika menghajar pria yang hendak kurang ajar pada Mas Hendra. Sedetik saja Henry telat, maka lelaki bejat ini pasti sudah memasuki Mas Hendranya. Rasa kesal melihat tubuh Hendra terikat membuat Henry menyikat penjahat kelamin itu dengan brutal. Tubuh tinggi dan besar Henry akhirnya bisa melumpuhkan penjahat itu dan membuatnya lari kocar-kacir meninggalkan keduanya. Mas, ya ampun Mas, teriak Henry yang shock dan mau tak mau melihat tubuh polos Hendra yang teramat seksi di matanya. Henry sempat menelan ludah ketika tak sengaja mengintip garis yang menutupi bunga matahari Hendra. Juga batang yang setengah tegang dan basah mengkilat, mungkin akibat perbuatan penjahat tadi. Dri, Mas takut. Ya ampun Mas, kepalamu lebam, bener-bener biadab tuh orang. Tenang Mas, tenang. Henry di sini. Set. Loh, ucap Henry memeluk Hendra setelah berhasil membuka ikatannya. Dri, makasih Andri. Mas gak tahu kalau kamu gak datang. Gimana nasib Mas? Ini baru pertama kali pengalaman Mas yang paling menakutkan buat Mas. Karena sebelumnya ketika Mas bertemu yang lain, hanya berani pegang-pegang. Tapi kali ini, tenang Mas, tenang. Mas aman. Mas aman sama Henry. Pakai bajunya Mas. Sini, gue bantu. Pelan-pelan. Iya. Ya, meski Henry gugup akhirnya dapat melihat tubuh polos Mas Hendranya, namun Henry merasa iba dan kasihan melihat nasib Hendra yang seperti ini. Muncul kekhawatiran dalam diri Henry pada Hendra. Sudah Mas, ayo Mas, kita pulang. Iya Henry, tapi Mas haus. Bisa kita beli minum dulu? Tenggorokan Mas haus dari tadi minta tolong. Tak ada yang mendengar teriakan Mas. Iya Mas. Mas pasti belum makan kan? Kita makan dulu ya. Kebetulan Henry belum makan. Tapi dibungkus aja ya Henry. Makan di rumah Mas aja. Mas pengen cepet-cepet pulang aja. Mas mau mandi. Jijik tubuh Mas tadi dijilat-jilat sama pria tadi. Iya Mas. Ayo Mas, pelan Mas. Sini, Hendra bantu naik. Set. Pegangan yang kenceng ya Mas. Ya, Henry pun membawa Hendra mampir ke minimarket. Membeli minum dan snack. Setelah itu keduanya mampir ke sebuah penjual ayam goreng. Kemudian setelah itu keduanya pulang ke rumah Hendra. Dan tak lama kemudian sampai. Hendra, kamu kenapa Hendra? Kepalamu kenapa? Teriak Mbak Niken panik. Ada musibah Mbak, untung ada Henry yang nolong Hendra. Gimana kejadiannya? Gue nemuin Mas Hendra disekap di sebuah gudang kosong Mbak. Di tengah-tengah hutan semak belukar. Dan Mas Hendra hampir saja dilecehkan. Ya ampun Dra, kamu jangan mijit lagi ya. Udah di rumah aja biar Mbak aja yang kerja sendirian. Kalau kayak gini Mbak gak tega jadinya. Enggak Mbak, Hendra gak apa-apa kok. Tadi Hendra kurang waspada aja. Harusnya Hendra tadi melarang Mas Bejo pulang duluan. Harusnya Hendra lebih hati-hati lagi ketika dari awal sudah mencurigakan.
Hendra janji, lain kali Hendra akan lebih berhati-hati lagi. Walah Ndri, makasih banyak ya Ndri. Kalau nggak ada kamu, Mbak bingung mau kemana lagi. Mana Mas Bejo lagi kondangan. Mbak bingung, panik, cemas. Mbak bersyukur kamu bisa membawa Hendra kembali dengan selamat. Iya Mbak, sama-sama. Kalau ada apa-apa, telepon gue aja. Sekalipun gue di luar kota, gue pasti akan ngusahain buat kalian. Mbak, ini ayam goreng dan lalapan. Ada lele juga. Habis ini kita makan bareng. Tolong siapin ya Mbak, Hendra mau mandi dulu, kotor. Iya Mbak siapin. Habis ini Mbak obati lebam kamu. Iya Mbak. Duduk dulu Ndri, Mbak siapin. Makasih ya, kamu repot-repot terus. Santai Mbak. Mbak buatin kopi ya? Boleh Mbak. Ya, singkat cerita, setelah membuatkan kopi untuk Hendri, Mbak Niken ada tamu di luar. Ndri, tolong habis ini obatin Hendra ya, Mbak ada tamu. Oh iya Mbak. Ya, begitu Hendra masuk ke dalam kamar, Hendri pun mengikutinya dan masuk ke kamar. Mas, Ndri, maaf, Mbak Niken ada tamu dan nyuruh gue buat ngobatin Mas. Sini Mas, gue obati. Ya sudah, maaf, ngerepotin. Enggak lah Mas, maaf ya Mas. Iya, set, aduh, perih ya Mas? Iya, sedikit. Tangan Mas juga lebam. Jangan-jangan, maaf Mas. Ndri, seketika Hendra shock saat Hendri membuka handuk bawahnya. Tenang Mas, Hendri mau mengobati paha Mas. Karena tadi gue sempat melihatnya lebam-lebam. Aduh, tahan ya Mas. Ya, entah mengapa, meski Hendra memakai CD di balik handuknya, namun Hendra terlihat malu-malu. Apalagi ketika Hendri mengobatinya dengan lembut dan terkesan sedikit meraba luka lebam yang tepat di antara paha bagian dalamnya. Dan itu membuat Hendra jadi teringat-ingat kejadian tadi saat di gudang, di mana ia sempat merasakan hisapan seorang laki-laki. Jujur, Hendra jijik, tapi anehnya Hendra sempat tegang saat pria tadi melecehkannya. Hendra juga tak tahu kenapa bisa seperti itu di luar kendalinya. Bahkan Hendra sempat menikmatinya ketika pasrah. Dan sentuhan Hendri kali ini jujur membuat batang yang terbungkus CD itu mengeras dan tegang. Dan Hendri yang tak sengaja melihatnya seketika terkejut. Mas tegang? Iya dek. Kok bisa Mas? Mas juga gak tahu dek. Mas terangsang ya? Iya, gak tahu kenapa. Pas kamu ngobatin Mas jadi tegang. Cukup dek, nanti biar bagian situ Mas sendiri yang ngobati. Gak apa-apa Mas, nanggung, ini lagi dikit. Tapi dek, lagi-lagi Hendri berusaha kuat dan mengabaikan batang Hendra yang semakin menyembul di balik CD-nya dan terlihat membengkak. Mas, kok tambah kembung Mas? Itu pasti sakit kalau gak dikeluarin. Iya dek, Mas mau ke kamar mandi dulu ya dek. Mas mau keluarin biar gak sakit. Jangan Mas, di sini aja. Biar gue yang bantu keluarin. Jangan dek, itu gak benar. Tahan dirimu dek. Kalau kamu melakukannya, itu sama aja kamu melecehkan Mas. Gue gak berniat melecehkan Mas. Gue cuma pengen bantu Mas. Gak ada niat apa-apa. Supaya Mas gak capek-capek ngeluarinnya. Karena tenaga Mas sudah habis akibat pelecehan yang Mas lalui tadi. Jadi biar Mas gak capek, biar gue aja yang bantu. Jangan dek. Mas, tapi dek. Seketika Hendra shock saat Hendri berani membuka dan menurunkan CD-nya dengan paksa. Hendra deg-degan. Dan ketika Hendra merasakan tangan Hendri menyentuh batangnya. Kalian ngapain? Mbak Niken, teriak Hendra langsung menutupi kemaluannya. Mbak, kita bisa jelasin. Hendri mau ngobatin luka yang ada di paha Mas Hendra. Karena lukanya ada di seluruh badan. Kalau Mbak gak percaya, Mbak bisa cek sendiri. Oh gitu, iya dah, Mbak serahin kamu aja Ndri. Lanjut, ucap Mbak Niken buru-buru keluar meninggalkan keduanya. Hendri pun menutup pintu kamar Hendra dan tersenyum pada Hendra. Mas, aman. Yuk Mas, lanjut. Ulahmu hampir ketahuan sama Mbak Niken. Kamu masih saja seperti ini. Batangku sudah layu.
keluar kamu dari kamar Mas. Dan pulanglah. Mas ingin sendiri malam ini. Mas, kenapa Mas tiba-tiba ngusir gue? Semua homo sama, tak terkecuali kamu. Bedanya kamu secara tidak langsung, tapi ujung-ujungnya sama semua. Dan membuat Mas trauma. Mas, oke, gue minta maaf kalau gue salah. Tapi gue cuma pergi. Mas bilang pergi. Oke, kalau itu kemauan Mas, gue pergi. Ya, Hendri pun yang tak menyangka dan kecewa, mau tak mau meninggalkan Hendra, tak jadi menginap dan memutuskan untuk pulang.